Persaingan di klasemen MotoGP 2025 makin panas setelah Alex Marquez secara mengejutkan memimpin perolehan poin usai kemenangan fenomenal di MotoGP Spanyol. Namun, di balik capaian gemilang itu, Alex justru merendah dan menyatakan bahwa dirinya masih belum selevel dengan sang kakak, Marc Marquez. Saat ini, Alex Marquez berada di puncak klasemen sementara dengan total 140 poin, unggul tipis satu angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Performa solid Alex bersama tim satelit Gresini Ducati membuat banyak pihak mulai membicarakan kemungkinan duel perebutan gelar dunia antara dua bersaudara ini. Namun, Alex menanggapi kemungkinan tersebut dengan sangat rendah hati. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa dirinya masih belum merasa cukup pantas untuk disebut setara dengan sang kakak yang telah meraih 8 gelar juara dunia. Bagi saya, ini adalah sebuah anekdot. Kami memang bersaing di klasemen, dan Marc, saudara saya, hanya terpaut 1 poin. Tapi saya pikir dia masih 1 langkah di depan, ujar Alex. Alex juga menambahkan bahwa sejauh ini, Marc masih menjadi penentu kecepatan dan dinamika kejuaraan. Ia mengakui bahwa untuk benar-benar bisa bersaing dalam perebutan gelar, ia harus terlebih dahulu mencapai level membalap seperti kakaknya. Kalau saya sudah berada di level yang sama dengan dia, maka saya bisa bertarung dengannya. Tapi saat ini, saya masih belum sampai di titik itu, lanjutnya. Tak hanya menilai Marc sebagai pembalap yang lebih unggul, Alex juga tak segan mengungkapkan kekagumannya terhadap sang kakak. Ia merasa sangat beruntung bisa tumbuh dan berkarier di dunia yang sama dengan Marc Marquez, bahkan menjadikannya sebagai panutan sejak kecil. Saya mengagumi kakak saya. Saya cukup beruntung bisa menjalani olahraga ini bersamanya. Saya punya role model terbaik di rumah, ucap Alex. Menurutnya, apa yang dimiliki oleh Marc Marquez bukan sekadar bakat, tetapi juga etos kerja dan pengalaman yang tidak bisa dibeli begitu saja. Hal inilah yang membuat Alex tetap menghormati posisi sang kakak sebagai figur besar di dunia MotoGP. Meski merasa belum setara, Alex kini berada dalam posisi yang sangat strategis. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi bisa membawanya bersaing di papan atas, bahkan menyalip dominasi pembalap pabrikan. Dengan sisa musim yang masih panjang, dan hanya selisih 1 poin di antara mereka, dunia balap mungkin akan segera menyaksikan pertarungan emosional dan historis antara dua bersaudara, Alex versus Marc Marquez. Fabio Quartararo akhirnya membuktikan bahwa gaji fantastis yang diterimanya dari Yamaha bukan sekadar angka tanpa hasil. Pembalap asal Prancis itu berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Jerez 2025, sekaligus mempersembahkan podium pertamanya musim ini bersama tim Monster Energy Yamaha. Hasil ini terasa sangat istimewa. Bukan hanya karena podium yang diraihnya, tetapi juga karena motor Yamaha YZR M1 yang ia tunggangi selama ini dikenal tidak kompetitif dibandingkan para rival dari pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Namun di Jerez, segalanya berubah. Performa api Quartararo seolah menjadi titik balik perjuangan Yamaha, yang selama ini tertinggal dalam pengembangan mesin. Di tengah dominasi mutlak Ducati dan para penunggang Desmosedici GP25, Quartararo tampil layaknya pejuang terakhir dari Jepang yang mampu menembus papan atas. Sebagai catatan penting, Quartararo kini merupakan pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP. Ia digaji sebesar 12 juta euro per tahun oleh Yamaha, atau setara 226 miliar rupiah. Angka itu bahkan lebih tinggi dari juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, yang hanya menerima sekitar 7 juta euro per musim. Jika berhasil merebut gelar juara dunia, total penghasilan Pecco baru akan menyamai 10 juta euro. Namun Quartararo menegaskan, keputusan bertahan di Yamaha bukan semata karena uang. Dalam wawancaranya bersama media internasional, ia menegaskan bahwa proyek jangka panjang yang ditawarkan Yamaha lebih menjadi pertimbangan utama. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Saya rasa sebagai pembalap, saya punya nilai tersendiri, dan Yamaha sangat memahami itu, ujar Quartararo kepada. Saya merasa terhormat karena merek besar seperti Yamaha masih mempercayai saya. Saya sudah bertahun-tahun bersama mereka. Lebih lanjut, pembalap yang kini berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa nilai finansial hanyalah sebagian kecil dari pertimbangannya saat menandatangani kontrak baru. Quartararo juga menegaskan bahwa jika Yamaha mampu menyempurnakan performa M1 dalam waktu dekat, dirinya akan siap bersaing memperebutkan kemenangan secara reguler, bahkan menghadang dominasi Ducati yang kian mengakar. Dengan hasil podium ini, Quartararo bukan hanya menjawab kritik soal nilai kontraknya, tapi juga membangkitkan asa bagi Yamaha dan seluruh pendukungnya. Perjalanan masih panjang, tapi Jerez telah memberi secercah harapan bahwa sang
El Diablo, masih punya taring. Fabio Quartararo kembali menjadi buah bibir usai tampil impresif di MotoGP Spanyol 2025. Pembalap Monster Energy Yamaha itu sukses mengamankan podium kedua dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez pada akhir pekan lalu. Kembalinya Quartararo ke papan atas klasemen menjadi sorotan penting, terutama karena ini merupakan podium pertamanya sejak MotoGP Mandalika 2023. Saat itu, rider berjuluk El Diablo juga menempati posisi kedua. Sejak momen tersebut, performa Quartararo cenderung stagnan, hanya berkutat di posisi 10 besar. Namun di Jerez, Quartararo tampil berbeda. Ia mengawali akhir pekan balap dengan sempurna, merebut pole position dan menunjukkan kecepatan stabil sepanjang sesi. Saat balapan, Quartararo tampil percaya diri, bahkan sempat memimpin jalannya lomba sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Alex Marquez yang tampil dominan dan keluar sebagai pemenang. Meski begitu, Quartararo tetap lebih baik dari Pecco Bagnaia yang finish di posisi ketiga. Bagi Quartararo, podium di Jerez bukan hanya sekadar raihan angka. Ia menyebut momen memimpin balapan sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan penting secara mental, karena membuktikan bahwa dirinya dan Yamaha masih mampu bersaing di level tertinggi. Saya benar-benar menikmati balapan ini, terutama karena sudah lama sekali saya tidak memimpin jalannya balapan MotoGP, ujar Quartararo. Perasaan ketika tidak ada siapapun di depan saya sangat luar biasa. Ini jadi dorongan mental yang besar, menunjukkan bahwa kami masih bisa kompetitif. Namun di balik euforia podium, Quartararo tetap menjejakkan kaki di bumi. Ia mengakui bahwa motor Yamaha belum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dua seri sebelumnya, termasuk saat kesulitan besar di Qatar. Oleh karena itu, ia enggan terlalu larut dalam ekspektasi tinggi. Motornya masih sama, kami tahu betapa sulitnya saat balapan di Qatar. Jadi hasil di Jerez ini tidak serta-merta mengubah segalanya, tambahnya. Kini, Quartararo dan tim Yamaha tengah bersiap menghadapi seri ke-6 MotoGP 2025 di Le Mans, Prancis, pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Balapan di tanah kelahirannya tentu akan menjadi momen spesial, namun Quartararo menegaskan pentingnya tetap tenang dan fokus. Kami akan memberikan segalanya dan mencoba mengulang apa yang sudah kami lakukan di Jerez, tutupnya. Kisah haru mewarnai podium MotoGP Spanyol 2025. Adalah Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, yang mencuri perhatian publik dengan finish di posisi kedua, menggunakan motor lama yang nyaris tak mengalami perubahan sejak seri sebelumnya. Balapan yang digelar di sirkuit Jerez Angel Nieto pada Minggu, 27 April 2025, menjadi panggung kebangkitan El Diablo, julukan Quartararo. Ia memulai akhir pekan dengan penampilan luar biasa, meraih pole position di sesi kualifikasi. Padahal, di sprint race sehari sebelumnya, ia gagal finish. Namun saat balapan utama, Quartararo tampil percaya diri. Diapit dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, ia berhasil menjaga konsistensi hingga garis finish. Bahkan ketika Marc Marquez terjatuh di tikungan ke-8 pada lap ketiga, Quartararo tetap tenang dan mampu mempertahankan posisinya. Hasil ini sangat berarti bagi Quartararo dan Yamaha. Pasalnya, sepanjang musim 2023 dan 2024, performa mereka dianggap merosot. Namun kini, dengan hanya sedikit perubahan pada motor Yamaha YZR M1, Quartararo menunjukkan bahwa kepercayaan diri dan strategi yang tepat bisa mengalahkan keterbatasan teknis. Motornya masih sama seperti di Austin. Kami memutuskan untuk tidak mengubah banyak hal dan mencoba memakai motor yang sama. Daripada mengutak-atik terus dan membuat saya terbatas, kami memilih bertahan dengan yang kami punya, ungkap Quartararo. Keputusan sederhana itu ternyata berbuah manis. Quartararo berhasil mengatasi masalah klasik motor Yamaha dalam 2 tahun terakhir, yakni keausan ban yang tinggi, dan membuktikan bahwa motor lawas pun bisa kompetitif jika digunakan dengan cermat. Meski demikian, pembalap asal Prancis ini memilih untuk tetap rendah hati jelang balapan kandang berikutnya di sirkuit Le Mans, MotoGP Prancis 2025, pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Le Mans adalah sirkuit yang cocok untuk gaya balap saya. Tapi saya tidak mau terlalu berharap. Kalau saya sudah berharap podium tapi finish kelima, saya bisa kecewa. Jadi, saya akan fokus memberi yang terbaik, tutur juara dunia MotoGP 2021 itu. Dengan semangat juang tinggi dan pendekatan balap yang matang, Fabio Quartararo membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran tetap bisa membawa hasil gemilang, bahkan ketika semua terlihat terbatas. Francesco Bagnaia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya usai balapan MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Meski berhasil naik podium,